Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kita mau ngebahas diet berdasarkan bentuk tubuh nih ya, karena banyak banget yang nanya ke saya soal bentuk tubuh gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kalian research nanti, ini sebenarnya lebih ke pria, tapi bisa applicable juga ke wanita bila kamu mengetahui base bentuk tubuh kamu gitu. Nah, jadi buat bentuk tubuh ini banyak yang cerita ke saya bahwa bentuk tubuh saya apel, bentuk tubuh hourglass atau bentuk tubuh yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau di ilmu ya kita bisa bilang tentang struktur otot, nggak ada yang kayak, oh lu bentuk tubuh apel, lu bentuk tubuh pir, itu nggak ada gitu. Badan kita bukan buah-buahan gitu. Yang ada biasanya adalah badan kamu ini lebih kemana? Ectomorph, atau misalnya kamu itu mesomorph atau endomorph gitu. Ectomorph adalah mereka yang memiliki tulang lebih kecil gitu. Saya dulu ectomorph gitu ya, karena saya tuh dulu kurus banget, jadi base tulang saya kecil, struktur tulang saya kecil, dan saya kurang lebar gitu. Saya ectomorph, dimana biasanya kalau untuk orang ectomorph itu tipikalnya adalah mereka itu bisa mengkonsumsi karbohidrat lebih banyak, tapi mereka itu susah gemuk gitu. Jadi buat kamu yang cungkring-cungkring, kurus-kurus semuanya, itu bisa dibilang kamu 80-90% you are ectomorph lah, seperti itu. Nah, kamu hoki banget ectomorph karena bisa makan lebih banyak gitu ya. Cuman jeleknya adalah kalau misalnya kamu mau bangun massa otot itu susah banget. Lebih susah dari yang meso ataupun yang endomorphs. Jadi setiap badan itu memiliki plus minusnya kayak gitu. Kalau aku merasa buat menaikkan berat badan itu lebih susah. Kayak misalnya sekarang, waktu aku nge-gym, aku buff. Ketika aku latihan di rumah, kekurangan alat, masa aku nggak ke-maintain, aku lebih kardio, ya udah aku pasti susut. Kalau di era COVID seperti ini, seperti itu. Itu ectomorph. Nah, yang kedua adalah yang mesomorph. Mesomorph ini bisa dibilang dia tuh di tengah, jadi dia tuh normal. Jadi bisa dibilang struktur tulangnya juga, ya nggak gede-gede banget, nggak kecil-kecil, pokoknya dia normal. Dimana untuk asupan karbohidrat dan proteinnya, itu biasanya dia normal-normal aja, karbohidratnya juga biasa aja, proteinnya juga biasa aja. Nah, itu untuk yang mesomorph. Nah, dan terakhir adalah endomorph, dimana endomorph ini biasanya mereka itu yang memiliki kecenderungan badannya besar, tulangnya besar, dan mereka lebih gampang gemuk atau cenderung cepat gemuk kalau dia mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah banyak gitu ya. Jadi mereka yang tipe ini biasanya mereka itu goalnya itu adalah bukan weight gain, tapi fat loss gitu. Jadi mereka itu pengen fat loss dan mereka pengen juga membangun massa otot. Kelebihannya endomorph adalah mereka itu biasa lebih kuat strength-nya, bangun massa otot lebih gampang, tapi negatifnya mereka harus karbohidrat dibatasi. Mungkin sekitar 30% dari makronutrisi kamu ya. Kalau nggak tahu makronutrisi, you guys can Google it gitu. Jadi kalau misalnya aku mau kasih tips buat kalian pola makannya gimana. Kalau misalnya kamu tipe yang ectomorph kayak aku yang pengen build muscle, kalau bisa asupan kalori kamu itu 50-60% itu karbohidrat gitu ya. Sisanya protein mungkin ya 30%. Lemak itu 10-15%. Setiap hari berganti-ganti nggak masalah. Yang penting protein harian cukup gitu. Itu buat ectomorph. Kalau misalnya endomorph itu gampang banget. 40% karbo, 40% protein, 20% lemak. Nah, yang terakhir kalau buat endomorph, kalau saran dari aku, kamu jangan bisa batasi maksimal itu sama 30-40%. Tapi sweet spot ya setelah aku riset ke klien-klien aku juga, 30% makronutrisi kamu karbohidrat itu hasilnya bisa lebih cepat. Sisanya kita penuhi dengan protein dan lemak baik. So, itu aja tips dari aku biar kamu nggak bingung tentang diet berdasarkan bentuk tubuh ya. Jadi itu udah semua tuh, udah ada ectomorph, udah ada mesomorph, udah ada endomorph. Kamu yang mana?